Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-12, Nabi yang Gelisah. Jumat 17 September. Pendalaman. Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakannya sukses kepadanya. Sekiranya Nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin diselamatkan dari banyak pengalaman pahit dan akan mendapat berkat yang limpah. Namun pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan Nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan, dihidupkan kembali. Alfa dan Omega, Jilid 3, halaman 218. Ribuan orang dapat dicapai dengan cara yang paling sederhana dan bersahaja. Orang yang paling pandai, orang yang dipandang dunia sebagai lelaki dan perempuan yang bertalenta, sering kali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah dan yang dapat berbicara tentang kasih itu dengan biasa, seperti orang dunia berbicara tentang perkara-perkara yang paling menarik perhatiannya. Seri Membina, Jilid 5, halaman 157. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan juga merupakan rangkuman untuk pelajaran minggu ini. Yunus adalah seorang nabi yang lahir di sebuah desa yang berdekatan dengan Nazaret, dan di dalam Yunus 1 ayat 1 dia diperkenalkan sebagai anak Amitai. Ia adalah seorang nabi yang berhasil. Nubuatannya tentang Israel tergenapi. Tetapi Yunus bukan hanya memiliki nilai positif yang sangat hebat, namun juga ia memiliki banyak kelemahan di dalam kehidupannya. Ia adalah seorang yang keras kepala dan berjiwa pemberontak, namun ia bersedia untuk belajar dan mengubah perilakunya. Buktinya adalah ia setia kepada Tuhan, pemberani dan seorang pendoa. Namun demikian, ia juga seorang yang berpikir sempit, egois, dan pembalas dendam. Bukankah sifat Yunus ini seringkali dimiliki oleh kita manusia? Tetapi pelajarannya adalah Allah bersedia menggunakan Yunus. Demikian pula dengan kita, bahwa seburuk apapun kita ketika kita datang kepada Tuhan, maka Allah bersedia menggunakan kita. Meskipun kadangkala kita memiliki banyak kelemahan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan melayakkan kita. Ia diminta untuk pergi ke timur melalui darat, namun ia menuju ke barat melalui laut. Ia tertidur di bawah kapal, namun para awak kapal membangunkannya dan memintanya untuk berdoa oleh karena angin ribut. Ia tidak mau berbicara tentang Allah, namun ia terpaksa menyaksikan iman dan misinya oleh karena angin yang sudah semakin kencang dan gelombang yang begitu hebatnya. Pelajaran dari kisah ini adalah meskipun Yunus bersikap terpaksa dalam menjalani misi Tuhan, tetapi para awak kapal adalah orang-orang pertama yang bertobat melalui Yunus. Mereka mengetahui siapa Allahnya Yunus, dan mereka menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah lautan luas. Yunus menghadapi bayang-bayang kematian. Ia mempercayai pengampunan Allah dan ia percaya bahwa Allah dapat menyelamatkannya di dalam perut ikan. Ia bertobat di hadapan Allah, dan apa hasilnya? Allah menunjukkan pengampunannya kepada Yunus. Pengampunan yang juga menggerakkannya untuk mengampuni orang-orang Niniwe. Dan Yunus diampuni. Pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan, Allah bersedia memberikan kesempatan kedua bagi kita ketika kita jatuh dan kita mau datang meminta ampun kepada Tuhan kembali. Kita diperintahkan untuk menyampaikan pekabaran kebenaran kepada mereka yang belum mengenal Allah, sama seperti dengan Yunus kepada bangsa Niniwe. Pekabaran tersebut adalah pekabaran dari Allah, bukan pekabaran kita. Injil dan penghakiman selalu datang bersamaan. Dosa harus dinyatakan agar orang-orang dapat menemukan keselamatan dalam Kristus. Dan ini adalah inti pekabaran dari Yunus. Dan pada akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Allah selalu menerima pertobatan sejati. Ia tidak mengharapkan orang berdosa mencapai suatu pengetahuan kebenaran yang lengkap sebelum mengampuni mereka. Tetapi oleh karena pertobatan Niniwe menyebabkan sehingga Yunus menjadi marah kepada Tuhan. Tetapi kabar baiknya, Allah terus mengasihi nabi yang gelisah ini. Di pasal 4, Allah memberikan pelajaran yang berharga kepada Yunus, bahwa Allah mengasihi umat manusia
termasuk Yunus itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat di dalam mempelajari kisah Yunus ini. Allah tidak memanggil yang layak, Dia melayakkan mereka yang Dia panggil. Ketika Allah mengesankan kita untuk melakukan sesuatu dan kita menerima penugasannya, Allah bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Oleh karena ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Allah tidak memanggil kita kepada kesuksesan, tetapi Dia memanggil kita kepada kesetiaan kepada Tuhan. Jika kita setia dalam tugas yang ditetapkannya untuk kita lakukan pada hari ini dan seterusnya, maka Ia akan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Mari kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, apapun kapasitas kita, kita melakukan semuanya bukan untuk kita, tetapi hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bantu kami untuk kami dapat menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami sesuai dengan kapasitas kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.